dosa. Wa man tarakal haram wa akalal halal, barang siapa yang meninggalkan makan haram, baik haramnya itu karena zatnya seperti khamr, babi, anjing dan lain-lain, atau haramnya sebab arid karena mengambilnya dengan barang haram, riba, sarigoh, mencuri, korupsi dan lain-lain tersebut, sofat fikrotuhu, orang kalau ninggalkan makan haram, makanannya halal, akalnya, berfikirnya itu jernih. Tapi kalau orang sudah makanannya haram, pikirannya nggak jernih, yang ada prasangka buruk, yang ada mikirin cinta dunia, yang ada mengikuti hawa nafsu dan lain-lainnya. Makanya orang yang pikirannya jernih itu orang yang makan halal. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba alima an la ya'lam. Orang kalau sudah makan makanan haram, seluruh tubuhnya mengarah kepada hal yang haram, mau nggak mau, sadar nggak sadar. Waman akalal halal ata'at jawarihuhu, barang siapa yang makanannya halal, seluruh tubuhnya akan membawa dia kepada hal yang halal, sya'a am aba, mau nggak mau, alima am lam ya'lam, sadar nggak sadar. Makanan ini mempengaruhi pikiran, mengelarui segala-galanya. Maka orang kalau sudah biasa makan haram, pikirannya nggak jernih, kotor, suudon, prasangka buruk dan lain-lainnya. Maka itu kata ulama, makanlah apa yang ingin kau makan, wa mithluhu ta'mal, dan seperti yang kau makan itu yang kau lakukan. Makan nek panganane halal, jalannya kepada yang halal. Kalau makanannya haram, amalannya mesti kepada yang haram. Makanya sampean tanya sama polisi, di polisi, ono polisi deh. Biasanya polisi lak rene hadir. Sampean tanya polisi, kalau mau nangkep penjahat biasanya ngerebek di mana? Masjid Nur. Ngerebeknya itu di diskotik, panti pijet, atau yang lain-lain itu sudah. Di mana? Mesti kalau ngerebek penjahat selalu hadirin di tempat-tempat yang haram. Beb, niki wonten makanannya haram, nyolong duit rakyat, tapi gawe haji. Niki lah bingungi malaikat. Ya hajinya maksiat, karena haji untuk mencari ketenaran dengan haji melaksanakan yang wajib itu kan beda. Umrah untuk mencari ketenaran atau plesir dengan ibadah itu beda. Makanya mau nggak mau, kalau kita makan yang haram, nggak sadar kita berjalan, berkata, melihat yang diharamkan oleh Allah. Nah, diingatkan oleh beliau, kalau kita kepingin jernih berpikir, makan yang halal. Auhallahu ila ba'dil anbiya, kemudian Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya, ati'ni fima amartuk, taatilah aku dari apa yang kuperintahkan kepadamu, wala ta'sini fima nasahtuk, jangan kau maksiat kepadaku, jangan melanggar perintahku dari apa yang ku nasihatkan kepadamu.
perintah itu dari Allah untuk Nabi dan disampaikan kepada umatnya. Jadi apa yang diperintahkan untuk Nabi disampaikan untuk umatnya. Maknanya, wahai umat manusia, taati apa yang kuperintahkan, tinggalkan apa yang aku perintahkan untuk ditinggal atau yang aku larang. Maka itu hati-hati ya, dengan makanan dan kemaksiatan. Ya, itu maksiat itu seluruh, lebih spesifiknya adalah makanan. Ya. Makanya nggak berlebihan kalau ulama dahulu itu hati-hati sama makanan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu kalau membagi kurma bulan Ramadan itu bagi kurma, beliau dititipi untuk membagi kurma, beliau bagi kurma. Kurma itu lah peliket lah. Beliau bagi ke fakir miskin. Setelah dibagi kan ada sisa-sisa di tangan kan, peliket. Sisanya tadi itu dimasukkan air, dibersihkan, bersih, terus diberikan fakir miskin minum, wis bersih, tidak tersisa sedikit pun kecuali sudah aku bagikan. Kalau kita enggak nih, sedidik-didik masuk haram nih. Beliau ini di tangan nggak mau. Bahkan sebagian salaf itu kalau memelihara domba, dombanya itu kalau lagi diletakkan di kebun rumahnya, mulutnya dikasih umplung kaleng, ditutup. Ditanya, kenapa kok ditutupi? Dia sudah saya kasih makan, sudah kenyang. Cuman saya khawatir kalau dia itu tadi terbuka mulutnya, makan rumputnya orang di sebelah, akhirnya domba saya makan uangnya orang, makan haknya orang. Nanti kalau saya sembelih ada haramnya, saya nggak mau. Mereka tahu domba nggak punya akal, nggak ngerti halal haram, tapi yang berpikir, dia berpikir jangan sampai saya makan kecuali yang murni halal. Walaupun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sekarang ada di zaman kalau nggak kena riba, kena cipratannya riba, sedikit-sedikit kena ya. Zaman seperti ini, kita mau punya uang 100.000 halal 100% itu sulit ya. Yang penting jangan kita sengaja bermaksiat. Hati-hati nyerempet titik-titik yang kita nggak sengaja, ya wis. Makanya sebagian ulama berkata, kalau saya punya 1 dirham uang halal 100% nggak saya belanjakan, terus buat apa? Saya campur sama air, saya buat obat. Kalau saya punya yang 100% halal, makanya niku kita berupaya betul untuk makan yang halal, meninggalkan yang haram, agar insya Allah pikiran kita jernih, hati kita bersih. Sebab daripada banyak kemungkaran adalah makanan. Sebab banyak kemungkaran adalah hati yang keras. Na'udzubillah min